Halo, selamat sore Bapak dan Ibu. Ketemu lagi dengan Bella di acara Asia Podcast. Nah, sore hari ini saya mau bahas satu topik yang lagi cukup hangat. Hari ini saya ditemenin sama Dr. Tisha dari Arkara Medical. Nah, selamat sore dokter, apa kabar? Baik. Nah, kita hari ini mau ngomongin mengenai seputar vaksin nih, ya kan lagi digembar-gemborkan sama pemerintah vaksin untuk COVID-19. Nah, sebenarnya pengen tahu sih bedanya vaksin dan vaksinasi itu apa ya? Oke, jadi sebenarnya untuk vaksin sendiri itu merupakan produk biologi berupa mikroorganisme yang dilemahkan, di mana kalau kita kasih ke seseorang, maka seseorang ini akan mendapatkan kekebalan yang spesifik. Nah, kalau vaksinasi itu adalah produk vaksin yang diberikan kepada seseorang dengan sengaja untuk menimbulkan kekebalan yang spesifik terhadap penyakit tertentu, sehingga ketika orang itu dapat vaksin, maka dia akan kebal tentang si penyakit itu. Tapi bukan berarti dia nggak bisa sakit sama sekali ya. Jadi dia masih bisa kena penyakitnya, cuma paling gejalanya ringan doang atau paling nggak ada sakitnya sama sekali gitu. Oke. Nah, kalau seperti kita tahu ini saat ini kan vaksin sendiri tuh ada dibedakan nih ya. Iya. Nah, bedanya tuh apa nih dok? Vaksinnya lagi dijalankan pemerintah saat ini kan kalau nggak salah ada yang prioritas, ada yang gotong royong ya. Nah, itu beda ini gimana tuh? Oke, jadi sebelumnya untuk vaksinasi COVID di Indonesia sendiri dibagi jadi dua macam. Ada vaksinasi program sama ada vaksinasi gotong royong. Nah, bedanya tuh apa? Kalau misalnya vaksinasi program itu vaksinasi yang kita berikan kepada masyarakat di mana bebannya itu ditanggung oleh pemerintah. Jadi gratis. Cuman kalau vaksinasi yang gotong royong itu vaksinasi yang diberikan kepada karyawan atau karyawati, keluarga ataupun individu dari yang berkaitan dengan si keluarga tersebut yang nantinya itu dibebankan oleh badan usaha atau badan hukum. Jadi sifatnya mandiri gitu. Sifatnya mandiri ya. Iya. Nah, kalau seperti kita ketahui nih kan ada prioritas siapa yang harus dapat vaksin duluan. Nah, itu prioritasnya berdasarkan apa ya dok? Kalau misalnya untuk yang divaksin? Kalau untuk prioritas dari vaksin itu sendiri kan ada berbagai tahapan ya di Indonesia ini ya. Untuk tahapan pertama udah pasti dari tenaga kesehatan. Mau itu dari dokter, mau itu dari perawat, itu pokoknya masuk ke dalam prioritas yang pertama. Paling rentan duluan ya. Nah, tapi nggak cuma dokter perawat doang, tapi mau apapun penunjang yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan, mereka juga termasuk tahap pertama. Jadi mau itu orang apoteker, mau itu orang lab, semuanya juga masuk dari tahap pertama. Termasuk relawan yang bantu para dokter gitu ya. Nah, terus untuk tahap kedua yang sekarang lagi dijalani ini merupakan tahapan di mana yang masyarakat itu dia interaksi dan mobilitas itu tinggi sehingga dia tuh rentan untuk terkena COVID. Nah, siapa aja tuh yang masuk ke tahapan kedua itu ada lansia, kemudian ada para tenaga pendidik, mau itu dari guru atau dosen, kemudian dari awak media, kemudian atlet, terus petugas keamanan, mau itu dari TNI dan Polri juga termasuk, dan termasuk juga itu para petugas transportasi publik. Jadi mau itu dari supir driver dari Gojek, mau itu dari taksi, MRT, Transjakarta, maupun para petugas pelabuhan atau bandara itu juga termasuk dalam tahap kedua. Nah, nanti setelah tahap kedua selesai, masuk kita ke tahap ketiga. Nah, tahap ketiga ini adalah masyarakat yang rentan, mau itu dari aspek ekonomi, aspek biospasial, maupun dari aspek sosial. Nah, siapa aja yang termasuk dalam aspek tahap ketiga itu mau dari tunawisma, terus biasanya masyarakat yang tinggalnya itu di lingkup yang terpencil, jadi mereka susah untuk mendapatkan si vaksin. Sama bisa juga pada masyarakat yang menengah ke bawah, ya jadi yang tidak mampu gitu. Baru nanti tahap selanjutnya kita masyarakat yang lain. Ya, yang mungkin belum berani vaksin diharapkan jadi berani vaksin gitu ya. Nah kalau saat ini nih kan udah beberapa termasuk dokter pasti sudah divaksin dong ya. Nah, sebenarnya siapa aja sih yang boleh menerima vaksin itu sendiri? Katanya dokter udah jelasin. Prioritas kan kayak lansia, tenaga ini segala macam. Atau ada spesifikasi khusus nggak? Misalnya orang yang harus seperti apa gitu? Kan kalau lansia sendiri kita tahu misalnya mereka ada apa penyakit bawaan gitu. Nah, itu gimana tuh? Jadi untuk syaratnya sendiri untuk menerima vaksin itu sebenarnya yang pertama harus usia dewasa. Dewasa itu kita ambil kategori 18 sampai 59 tahun. Nah, untuk lansia itu juga bisa di atas 60 tahun kecuali mereka punya 3 dari 5 poin. Ya, jadi poinnya itu yang pertama kalau misalnya lansia itu dia kesulitan naik 10 anak tangga. Terus yang kedua lansia yang sering merasa kelelahan. Nah, terus yang ketiga adalah lansia yang memiliki 5 dari 11 penyakit.
penyakit. Nah, penyakitnya apa aja sih? Nah, penyakitnya itu contohnya kayak hipertensi, diabetes, kemudian bisa juga ada stroke atau bisa penyakit ginjal, hati atau liver, cancer juga bisa. Nah, itu termasuk nih. Kalau ada 5 dari 11 berarti mereka termasuk ke poin yang ketiga. Nah, terus yang poin keempat adalah lansia yang sulit berjalan sekitar 100 sampai 200 meter. Nah, kemudian yang terakhir adalah lansia yang memiliki penurunan berat badan yang optimal atau yang signifikan dalam setahun terakhir. Itu nggak boleh ya. Kalau misalnya udah 3 dari 5. Terus yang kedua yang boleh divaksin juga para penyintas COVID. Jadi para penyintas COVID itu diperbolehkan untuk vaksin, tapi mereka punya syarat. Mereka itu harus 3 bulan setelah mereka pertama kali terkonfirmasi COVID-19. Jadi kalau misalnya mereka baru positif COVID 2 bulan yang lalu, itu masih belum boleh ya, harus nunggu sebulan lagi. Nah, terus yang ketiga juga orang yang punya riwayat penyakit misalnya hipertensi, diabetes, epilepsi, atau misalnya penyakit paru, itu sebenarnya itu boleh, tapi ada syaratnya, mereka harus terkontrol dan juga harus minum obat teratur. Ya, dan salah satunya syaratnya juga kalau misalnya kita sebelum divaksin kan ada pemeriksaan tensi nih. Kalau misalnya sama suhu ya. Kalau misalnya pemeriksaan tensinya itu tinggi 180 per 180, 180 per 110, itu biasanya mereka paling nunggu dulu tuh sampai 30 sampai 60 menit. Terus kalau misalnya ditensi lagi ternyata masih tinggi, berarti harus tunda. Begitu juga dengan suhu. Kalau misalnya dia di atas 37,5, berarti harus tunda. Gitu. Nah, selain dari itu orang yang ibu yang menyusui itu juga diperbolehkan ya. Ibu menyusui boleh ya? Ibu menyusui diperbolehkan. Terus yang nggak dibolehin tuh berarti yang ibu hamil itu nggak boleh. Itu kan tadi yang dibolehin nih. Kalau misalnya nggak dibolehin itu seperti orang yang punya jantung, terus penyakit ginjal kronis misalnya udah cuci darah, terus yang punya penyakit hati atau liver, terus orang yang cancer itu juga nggak diperbolehin. Sama yang harus ditunda itu adalah orang-orang misalnya punya defisiensi imun, terus punya gangguan pembekuan darah itu juga nggak diperbolehkan. Gitu. Berarti memang udah spesifik untuk orang-orang yang istilahnya dalam arti kata vaksin itu harus keadaannya sehat gitu ya dok ya. Gitu. Nah, kalau misalnya dokter kan sudah vaksin nih pastinya, boleh mungkin diceritain dok, jadi vaksin itu sebenarnya aman nggak sih gitu? Kan kalau di lapangan tuh mungkin simpang siur ada yang bilang, entah kalau habis vaksin tuh jadi bakal sakit nih atau apa. Nah, mungkin dokter bisa ceritain ke kita nih pengalaman dokter sendiri yang sebagai dokter lah ya, petugas medis yang sudah mendapatkan vaksin pertama kali. Rasanya apa dok setelah divaksin gitu? Adakah efek sampingnya atau apa nggak gitu? Jadi pertama aku bakal ngejelasin dulu kalau vaksin COVID itu udah pasti aman. Kenapa kita bisa ngomong aman? Karena vaksin itu sebelum diproduksi massal, mereka itu menempuh proses yang panjang. Jadi nggak langsung ucuk-ucuk udah keluar divaksin, langsung keluar gitu aja. Tanpa uji coba nggak? Iya, itu enggak. Jadi mereka tuh harus memenuhi syarat-syarat dulu. Ya, pertama mereka harus ampuh, terus harus aman, stabil, dan juga efisien dari segi biaya. Nah, terus mereka ini, aku ambil contoh dari vaksin yang udah di Indonesia udah keluar ya, itu Sinovac. Itu dia juga udah melewati 3 fase clinical trial namanya, di mana di fase terakhir ini mereka udah menggunakan sampel ke 1.000 sampai 10.000 human sample. Jadi dari sampel-sampel itu mereka melihat efek samping dan ketidakefektifan dari vaksin tersebut. Begitu. Nah, terus untuk yang selanjutnya juga mereka harus ada dari emergency use authorization namanya, dari BPOM itu juga disetujui untuk si vaksin ini untuk keluar. Nah, syaratnya sendiri dari emergency use authorization dari BPOM biar dia bisa keluar vaksin ini, efikasinya itu harus lebih dari 50%. Dan untuk vaksin yang sudah berjalan di Indonesia ini, kalau nggak salah Sinovac itu udah sekitar 63,5%. Jadi udah dijamin pasti aman. Aman ya. Gitu. Jadi jangan takut kalau misalnya diajak vaksin, vaksin aja ya demi kesehatan bersama kan. Dipastikan aman. Nah, kalau seperti kita tahu nih, sekarang kan memang nggak semua orang bisa vaksin, walaupun misalnya kayak banyak juga yang pengen, gue pengen nih cepet-cepet vaksin. Nah, udah ada belum sih tempat vaksin yang misalnya selain, kalau yang saya tahu ya misalnya kayak dari RT, RW atau tempat ke tempat, udah ada belum vaksin yang istilahnya klinik khusus yang menawarkan fasilitas vaksin umum ya gitu ya misalnya? Tadi aku menjawab yang efek samping dulu ya, baru nanti ke tempatnya. Tadi untuk yang efek samping yang tadinya Mbak udah tanyain, kalau misalnya yang udah aku rasain sih aku nggak ngerasa apa-apa. Dan untuk efek sampingnya itu sendiri sebenarnya beragam. Dan umumnya itu sifatnya ringan dan bersifatnya sementara, biasanya 3 harian. Dan untuk efek samping sendiri dibagi jadi 2 macam. Ada lokal sama ada sistemik. Kalau lokal itu di area penyuntikan. Jadi misalnya kita dicus di tempat sini, berarti daerah sakitnya di sini. Pegel gitu kali ya. Misalnya pada kemerahan,
kenyingan, ada bengkak, atau misalnya dia kayak ngerasa itu pegel, lemes sama demam itu masuk ke yang sistemik. Yang sistemik itu tuh dia berarti yang di seluruh tubuh gitu. Kan tadi kalau lokal daerah penyuntikan, cuman kayak merah-merah atau bengkak misalnya. Terus kalau misalnya yang sistemik itu ya itu paling sering paling lemes, terus badannya demam sama paling pegel-pegel. Nah, terus ada juga efek samping namanya reaksi alergi. Kalau untuk reaksi alergi ini biasanya kan baru terjadi ketika udah divaksin tuh. Makanya setelah kita divaksin ada namanya observasi 30 menit. Di mana observasi itu untuk melihat apakah ada reaksi alergi atau enggak. Jadi kalau misalnya tiba-tiba orangnya ada yang merasa ada reaksi alergi, langsung dikasih tahu ke tim medisnya, jadi tim medisnya langsung nanganin hal tersebut gitu. Nah, terus untuk area tempat pelayanan vaksinnya sendiri ini bisa di fasilitas pelayanan kesehatan, itu bisa di pemerintah pusat atau di pemerintah pusat daerah, misalnya atau di kabupaten atau kota itu pasti ada. Termasuk di rumah sakit, klinik, mau itu di puskesmas atau puskesmas pembantu, atau bisa juga dari milik masyarakat atau swasta, tapi harus memenuhi syarat gitu. Jadi nggak harus cuma di rumah sakit doang misalnya, itu enggak. Pasti sebentar lagi bakal banyak nih ya tempat-tempat yang bisa menyediakan vaksin. Contohnya kan kemarin ada di Pasar Tanah Abang gitu kan. Iya, itu kan juga ada, itu kan nggak harus di rumah sakit kan. Betul. Jadi emang mulai mendekatkan diri ke masyarakat ya. Nah, kalau apa sih, kan kayak kita tahu nih dok, aku kemarin baca nih kayak di berita, ternyata kalau udah habis suntik vaksin 2 kali, ternyata belum tentu langsung badan ini kebal ya sama COVID. Nah, itu muncul kekebalannya itu kapan ya dok? Jadi untuk kekebalan dari vaksin itu sendiri memang nggak langsung kita dosis pertama kita disuntikan langsung kebal. Jadi ada yang namanya proses pembentukan imunitas. Nah, jadi aku ambil contoh dari yang tadi yang udah ada di Indonesia. Jadi misalnya pada dosis yang pertama hari ke-0 kita disuntikin dosis pertama. Nah, nanti 7 hari setelahnya itu barulah si imunitas itu terbentuk. Jadi nggak langsung 7 hari. Nah, nanti pada hari ke-14 kita dosis kedua kan disuntik lagi nih untuk yang vaksin yang dosis kedua. Baru nanti hari ke-28 imunitasnya tuh penuh tercapai. Jadi itu nggak langsung dalam kurun waktu sehari atau seminggu gitu. Jadi butuh waktu sekitar 28 harian untuk mencapai terpenuhnya antibodi gitu. Nah, dok, gimana kalau orang-orang yang sudah pernah kena COVID itu kan sebenarnya udah punya kekebalan tubuh nih karena dia sudah pernah terinfeksi COVID-19. Nah, apakah orang-orang yang sudah pernah terinfeksi COVID-19 ini perlu vaksin lagi atau enggak? Untuk para penyintas ya. Untuk para penyintas itu harus divaksin juga karena ada resiko reinfeksi atau ada penurunan perlindungan dari antibodi dia yang pas kena infeksi sebelumnya. Jadi untuk itu mengapa ada syaratnya juga untuk para penyintas COVID, kalau emang mau divaksin mereka harus menunggu sekitar 3 bulan setelah pertama kali dikonfirmasi kena COVID gitu. Jadi berarti kalau baru kena COVID, baru sembuh, nggak boleh langsung ya? Nggak boleh. Harus ada masa waktu tunggunya 3 bulan dulu ya? Dari pertama dia konfirmasi. Gitu. Nah, jadi kalau vaksin ini intinya sebenarnya buat meningkatkan kekebalan tubuh si orang itu tersebut ya. Jadi tetap harus menjalankan protokol kesehatan, tetap harus dijalankan ya. Nah, kalau udah vaksin, nah sekarang nih mungkin bisa ada sedikit tips dok, edukasi apa sih yang perlu kita sampaikan ke orang-orang sekitar kita nih mengenai pentingnya vaksin COVID-19. Kan seperti kita ketahui masih banyak kontroversi di luar sana nih mengenai vaksin ini sendiri. Ada yang memang pengen cepat divaksin, ada juga yang takut gitu kan. Nah, mungkin bisa sedikit diinformasikan nih kira-kira apa nih pentingnya dari vaksin ini gitu. Jadi yang harus aku garis lurusin ya dari semua perbincangan kita ini, intinya vaksin COVID-19 itu aman, udah 100% pasti aman karena mereka itu menempuh proses yang sangat panjang untuk mendapatkan persetujuan untuk beredarnya, juga itu butuh banyak proses dan clinical trial yang lama, dan untuk kita pun juga harus menerapkan protokol kesehatan terus-menerus ya, dimana pemerintah kan juga di sisi lain terus menggunakan 3T namanya ya, ada test, treatment, tracing sama treatment. Dan kita sebagai masyarakat juga harus ngebantu gitu. Jadi nggak cuma dari itu doang. Kayak ibaratnya kita sekarang udah punya 2 senjata gitu. Kayak kita tangan yang kanan misalnya kita punya si 3M, yang memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Tapi tangan satunya kita juga punya vaksin gitu. Jadi sekarang kita udah punya 2 senjata. Jadi kenapa kita nggak pakai dua-duanya gitu? Karena kalau kita cuma pakai protokol kesehatan doang itu akan kurang. Apalagi juga dengan salah satunya kalau misalnya kita cuma menggunakan vaksin
tapi nggak menggunakan protokol, maka nih vaksin COVID ini, si COVID penyakit ini nggak akan segera berakhir gitu. Jadi yang mau aku garis lurusin itu. Sama vaksin ini juga udah dicap halal ya untuk orang-orang yang takut apakah ini halal atau tidak gitu. Jadi nggak usah takut. Intinya ini pasti aman gitu. Oke, mungkin sekian pembicaraan kita sore hari ini. Thank you Dokter Tisa buat bincang-bincang sorenya. Semoga informasi mengenai COVID-19 ini bermanfaat buat Bapak dan Ibu. Nah, kalau nanti ada pertanyaan, silakan tinggalkan komen Anda di video ini dan jangan lupa like dan subscribe video ini. Sampai jumpa.